Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Zakiatullah selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang topik yang berjudul pengembangan sistem komunikasi satelit di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu ada Syifa Mutia, yang kedua ada Erni Dianti, yang ketiga ada Randy Rafaizi, yang keempat adalah saya sendiri, Rafif Zakiatullah. Lalu selanjutnya untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya pada video berikut. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan. Nah, Indonesia sendiri itu merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Nah, tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia itu adalah pembangunan infrastruktur jaringan yang kurang merata untuk daerahnya, terutama di daerah terpencil. Nah, adanya keterbatasan layanan komunikasi dan internet yang ada di daerah terpencil itu menimbulkan kesenjangan digital antara daerah terpencil dan daerah perkotaan. Sistem komunikasi satelit sendiri itu muncul sebagai salah satu solusi yang cukup efektif untuk masalah kesenjangan digital ini. Baik, selanjutnya itu ada batasan masalah dan rumusan masalah. Untuk batasan masalah di sini kita bakal fokus ke 4 hal aja. Yang pertama itu satelit yang dibahas hanya fokus pada bidang telekomunikasi. Terus bagaimana cara kerja dari sistem komunikasi satelit tadi, dan VSAT merupakan salah satu contoh penerapan dari sistem komunikasi satelit. Dan yang terakhir adalah efek yang ditimbulkan dari sistem komunikasi satelit di daerah terpencil dari segi ekonomi dan segi sosial. Selanjutnya ada rumusan masalah. Ini kita juga bakal bahas cuma 3 doang. Yang pertama itu bagaimana sih sejarah dari sistem komunikasi satelit, terus bagaimana juga cara kerja dari sistem komunikasi satelit, dan yang terakhir apa saja keuntungan yang dapat diambil dari sistem komunikasi satelit. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dan metodologi penulisan. Untuk tujuan itu kita bakal menjawab dari rumusan masalah tadi, yaitu kita bakal ngejelasin sedikit tentang sejarah komunikasi satelit. Kita juga bakal ngejelasin bagaimana cara kerja dari sistem komunikasi satelit, dan kita juga bakal ngasih tahu sedikit tentang kelebihan yang didapatkan dari sistem komunikasi satelit. Untuk metodologi penulisan, kita menggunakan metode penulisan kualitatif, yang dimana itu kita mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dalam bentuk narasi dan juga kata-kata. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Syifa Mutia atas pemaparan materinya. Untuk bab selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Randy Rafaizi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah komunikasi satelit, yang mana satelit ini berkembang pesat dari tahun 1945. Satelit pertama yang diluncurkan yaitu satelit Sputnik oleh Uni Soviet dengan memiliki tujuan yaitu meningkatkan komunikasi dan membuktikan bahwa manusia dapat mengirim sesuatu ke luar angkasa. Selanjutnya, tidak mau kalah dengan Uni Soviet, NASA, perusahaan dari USA atau Amerika, mengirimkan satelit Telstar 1 yang mana bertujuan kurang lebih sama untuk meningkatkan komunikasi. Hanya saja mereka tidak mau kalah dengan Uni Soviet, yang mana pada saat itu sedang terjadi perang antara Uni Soviet dan Amerika. Selanjutnya ada satelit Senkom 3, yang mana satelit ini bertujuan untuk menayangkan tayangan televisi untuk Olimpiade pada tahun 1964 yang ada di Tokyo pada saat itu. Selanjutnya makin kesini makin modern dunia ini, dan terciptalah satelit yang LEO, yang mana Low Earth Orbit. Yang contohnya itu adalah Starlink, yang mana Starlink ini dapat menciptakan atau menumbuhkan dan mempercepat jaringan-jaringan yang berada di luar atau di luar Indonesia, seperti daerah terpencil, tertinggal, dan terluar. Oke, selanjutnya satelit sendiri dapat berguna juga untuk sistem IoT atau Internet of Things, dan selanjutnya untuk meningkatkan sistem penyimpanan atau yang namanya cloud. Nah, di cloud dan IoT ini sangat berguna di masa modern sekarang, karena sekarang apa-apa serba teknologi. Maka satelit sangat ampuh berguna untuk sistem IoT dan cloud. Selanjutnya ada sistem komunikasi satelit, di mana sistem komunikasi satelit adalah pesawat luar angkasa yang mengorbit di bumi, di mana terdapat transmitter sebagai pengirim dan receiver sebagai penerima, yang mana
di sini dapat mengirimkan satu sinyal atau satu gelombang elektromagnetik dari satu tempat ke tempat yang lain dengan dikirim oleh transmitter dan diterima oleh receiver. Baik, selanjutnya ada namanya satelit ini dapat mencakup atau menjangkau seluruh dunia dengan hanya membutuhkan 3 satelit geostasioner seperti yang ini, dan itu dapat berusaha mencakup seluruh dunia. Selanjutnya itu ada namanya VSAT. VSAT itu dimana Very Small Aperture Antenna, yang mana ini merupakan antena kecil yang dapat menjangkau atau mencakup lokasi-lokasi terpencil yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga hanya membutuhkan 3 spektrum frekuensi, yang mana ada C-band, ada KU-band, dan ada KA-band. Selain itu juga satelit dapat mendukung berbagai aplikasi komunikasi seperti IP atau Internet Protocol, voice berupa suara, dan juga berupa video, dan selanjutnya berupa data. Selanjutnya itu ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, dampak apa aja sih dampak sosial dan ekonominya? Nah, seperti masa sekarang ini dampak sosial itu dapat terlihat secara jelas untuk kita melakukan Zoom atau video conference, belajar online, itu sangat berguna satelit ini dan sangat menggunakan satelit. Selanjutnya itu ada namanya aplikasi telemedis, di mana dunia kesehatan sekarang juga sudah banyak yang menggunakan satelit untuk mempermudah atau mempercepat kegiatannya. Selanjutnya di bidang ekonomi, di mana usaha-usaha menengah atau UMKM dapat meningkatkan pasar mereka atau dapat meningkatkan penjualan melalui sosial media atau melalui bidang-bidang di mana untuk dapat meningkatkan harga atau pasar mereka. Jadi dampaknya ini sosial dan ekonomi sangat berdampak dengan satelit ini sangat berdampak positif, apalagi untuk daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia, dengan dapat melihat apa saja yang dapat mereka akses dari dunia di perkotaan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Saudara Randy Rafaizi untuk pemaparan materinya. Untuk bab selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Erni Dianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis. Sejarah komunikasi satelit dimulai dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet pada tahun 1957 yang diikuti oleh Telstar 1 pada tahun 1962. Satelit komunikasi pertama yang memungkinkan transmisi televisi lintas benua. Di Indonesia, peluncuran satelit Palapa A1 pada tahun 1976 menjadikan negara ini pionir dalam penggunaan satelit domestik di Asia, menyediakan layanan telepon dan distribusi televisi nasional. Sistem komunikasi satelit bekerja dengan mengirim dan menerima sinyal dari stasiun bumi ke satelit yang mengorbit, bertindak sebagai repeater untuk memperkuat dan memancarkan sinyal kembali ke penerima. Satelit geostasioner banyak digunakan karena jangkauannya yang luas dan posisi tetap terhadap bumi, serta teknologi VSAT yang memungkinkan internet di daerah terpencil. Dengan kelebihan cakupan area, kemudian pemasangan dan koneksi stabil, satelit mendukung aplikasi komunikasi seperti televisi, telekomunikasi, pendidikan, cuaca, dan navigasi. Berperan penting dalam membangun infrastruktur komunikasi global, terutama di area yang sulit dijangkau jaringan terestrial. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Erni Dianti. Untuk pemaparan bab selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Rafif Zaki Ataullah. Pada bab selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang dapat kami simpulkan pada materi kali ini yaitu sistem komunikasi satelit di daerah terpencil yang ada di Indonesia sangat membantu untuk masyarakat Indonesia di daerah terpencil, entah itu untuk meningkatkan komunikasi antar masyarakat atau hal-hal lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Lalu saran dari kami yaitu pemerintah dan swasta perlu mengembangkan lagi dan memperluas daerah-daerah cakupan untuk sistem komunikasi satelit ini, karena sangat disayangkan apabila banyak yang tertinggal, tidak merata. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.